Pada kesempatan kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-15 di mata kuliah perubahan sosial. Karena itu, kita akan membahas topik yang ke-15 sesuai dengan silabus kita, yaitu apa? Strategi perubahan sosial. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu perubahan sosial, konsepnya apa, dan teori-teorinya, dan bentuk-bentuknya, contoh-contohnya ya. Dan kita akan sudah belajar aktor-aktor dan faktor-faktor dan agen-agen perubahan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit lebih semacam lebih technical and practical, yaitu bagaimana sih perubahan sosial itu bisa dilakukan. Mungkin Anda bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan sosial? Spesifiknya adalah strategi apa yang bisa kita gunakan untuk membuat perubahan sosial. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Uraian saya tentang ini lebih fokus kepada perubahan sosial yang bersifat human-made, yaitu perubahan yang dibuat oleh manusia. Ya, karena kita di sebelumnya kita bahas perubahan sosial ada yang human-made, ada yang natural. Yang natural tentu kita tidak bisa rancang ya, karena itu terjadi secara alami. Tidak bisa kita prediksi. Tapi yang saya fokus adalah perubahan sosial yang human-made, perubahan sosial yang bisa dirancang oleh manusia. Ya. Sejauh manakah kita bisa membuat perubahan sosial dan bagaimana strateginya? Mari kita simak uraian saya melalui slide yang saya akan berbagi kepada Anda ya. Oke. Baik, perubahan sosial minggu ke-11, strategi perubahan sosial ya. Oke. Ketika berbicara tentang strategi perubahan sosial, ada 4 hal penting yang mesti Anda pertimbangkan ya. Nah, kalau kita melihat perubahan-perubahan sosial yang terjadi itu, ataupun juga Anda ingin membuat perubahan sosial, ada 4 hal yang mesti kita perhatikan. Oke, saya fokus di sini, seperti saya sebutkan tadi, kita fokus kepada perubahan yang bersifat human-made. Human-made social change, perubahan sosial yang dibuat oleh manusia sendiri. Nah, yang pertama yang perlu Anda perhatikan dalam strategi perubahan sosial, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan Anda buat, pertama Anda harus memperhatikan target perubahan sosial. Target, sasarannya. Yang kedua, yang Anda perhatikan, yang saya perhatikan adalah tentang agen perubahan sosial, aktornya. Aktor perubahan sosial. Ketiga, relasi atau hubungan antara target sasaran perubahan sosial dan pelaku atau agen perubahan sosial. Yang terakhir yang harus Anda perhatikan adalah sejauh mana dukungan publik terhadap tujuan perubahan sosial yang dimaksud. Kita harus memperhatikan hal apa yang akan mendorong atau memacu atau memicu dukungan publik terhadap perubahan sosial yang akan Anda lakukan ya. Pertama, target perubahan sosial. Ketika kalau kita berbicara tentang target perubahan sosial, maka ini terbagi kepada 3 hal, kepada 3 level. Ada level mikro, ada level meso, dan ada level makro. Ya. Mikro itu pribadi, individu, level individu atau perorangan. Meso itu adalah level pertengahan, yaitu meliputi kelompok atau organisasi masyarakat. Yang ke makro, yang terakhir adalah bersifat masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau kita berbicara tentang target perubahan sosial atau sunset, Anda ditujukan kepada apa perubahan sosial yang ingin Anda tuju? Apakah ditujukan kepada makro, mikro, level individu, atau kepada level meso, level individu, level gerakan, level grup dan kelompok organisasi, atau secara keseluruhan sebuah masyarakat, yaitu level makro. Nah, Anda harus jelas sasaran Anda itu pada level mana. Nah, ketika sudah Anda menentukan sasaran perubahan yang ingin Anda buat, maka Anda harus ketika Anda itu harus punya sensitivitas terhadap kebutuhan pihak target Anda. Anda harus mengetahui itu dalam target itu, sasaran Anda itu apa sih yang dibutuhkan sehingga tujuannya bisa tercapai. Nah, kita lihat, kalau berbicara tentang tujuan atau kebutuhan, tentu antara individu, kelompok, dan masyarakat berbeda.
Kebutuhan dan kebutuhan tingkat mikro, meso, dan makro berbeda. Karena itu kita harus lihat tuh ya. Dari level individu misalnya, biasanya tujuan yang ingin dirubah adalah tujuannya adalah yang dibutuhkan oleh individu yang menjadi tujuannya adalah merubah sikap. Ya, ketika kita membuat atau merancang sebuah perubahan sosial, kita sasarannya ada sudah menetapkan secara individu atau mikro, tentu tujuannya adalah merubah sikap orang itu, merubah perasaannya, merubah keyakinannya, merubah persepsinya dan perilakunya. Oke, itu. Nah, kedua, kalau Anda sasaran atau target Anda adalah meso, yaitu berupa grup atau organisasi, maka perubahan Anda itu ditujukan untuk merubah anggota, misalnya jumlah anggotanya mau banyak dari banyak ke sedikit atau sebaliknya, kan? Anda ingin merubah komposisi organisasi atau grup itu, Anda ingin merubah struktur otoritasnya, Anda tujuannya ingin merubah hierarki kekuasaannya, Anda ingin meningkatkan insentif partisipasi orang kepada organisasi atau kelompok itu. Anda ingin merubah gaya dan kanal komunikasi kelompok itu. Anda lalu misalnya ingin merubah hubungan antar anggota dalam organisasi atau grup itu. Bila sasaran Anda adalah community, nah ini bagian masih dalam game meso, tujuannya adalah misalnya merubah relasi intergroup, merubah prejudis atau prasangka dalam community, menghilangkan diskriminasi berdasarkan ras, etnik, agama, dan gender, dan sebagainya. Bila sasaran Anda atau target dalam masyarakat lebih luas, maka mungkin Anda bertujuan untuk menekan urbanisasi, misalnya, ya, supaya masyarakat desa tidak terlalu banyak ke kota. Atau bagaimana masyarakat di kota-kotaan tidak terlalu banyak urbanisasi, misalnya. Misalnya nih ya, contohnya. Banyak tujuannya tentu saja. Mendorong globalisasi masyarakat, mendorong demokratisasi dalam masyarakat lebih luas, modernisasi didorong supaya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat, merubah pola budaya, ingin melakukan resolusi konflik, dan sebagainya. Ini yang poin pertama yang Anda lakukan ketika kita melihat dan ingin berencana membuat perubahan sosial. Perhatikan target perubahan Anda. Mikrokah, mesokah, atau makrokah. Oke? Kedua, yang mesti Anda lakukan adalah agen perubahan sosial, yaitu pelakunya, aktor perubahan sosial, pelakunya. Nah, ketika Anda harus dalam melihat ini, Anda kalau sebagai aktor atau pelaku perubahan sosial, Anda harus selalu gunakan strategi yang paling mudah untuk mencapai tujuan Anda. Nah, yang terjangkau sesuai dengan resource atau sumber daya yang Anda punya. Jangan memilih strategi yang tidak Anda punya, yang tidak didukung, strategi yang tidak didukung oleh resource atau sumber yang Anda punya. Kalau Anda misalnya dananya kecil, tentu saja strategi yang Anda gunakan adalah sesuai dengan dana itu. Kalau Anda misalnya kurang orang, Anda harus memilih strategi yang sesuai dengan orang itu. Jangan memilih strategi yang memerlukan orang banyak, padahal Anda volunteer yang Anda punya misalnya sedikit. Oke, selanjutnya, kalau Anda adalah agen perubahan sosial atau pelaku atau aktor perubahan sosial, Anda mesti menjaga relasi dan kerjasama yang baik dengan target perubahan Anda. Nah, kalau Anda ingin menjadi aktor atau pelaku perubahan sosial, Anda harus mesti menjaga relasi dan hubungan baik, maksimalkan kerjasama dengan target atau sasaran perubahan sosial Anda. Anda harus blended, harus menjadi bagian dari target Anda. Nah, yang penting nih, perubahan yang ingin Anda lakukan itu mesti bermanfaat bagi target sasaran Anda. Oke? Nah, siapa saja yang bisa disebut sebagai aktor atau agen perubahan sosial? Ada 3 kelompok. Ya. Yang pertama, kalau Anda misalnya adalah bergerak melalui sebuah organisasi, maka di situ ada direkturnya, organisasi Anda itu, ada administratornya, ada organizer. Siapa sih pemimpin organisasi Anda itu? Siapa administratornya, siapa organizer. Nah, ini adalah kelompok pertama dari agen pelaku bila bersifat organisasi. Yang kedua adalah kelompok agen perubahan sosial adalah penyokong dana. Nah, perubahan sosial dalam banyak kasus memerlukan dana. Karena itu, penyokong dana penting, merupakan bagian dari agen perubahan sosial. Kemudian juga pendukung politis, bukan penduduk ya ini, pendukung politik. Supaya biasanya sebuah perubahan sosial akan tidak lepas dari dukungan politik dari partai tertentu, atau misalnya juga pemerintah dan sebagainya, maka pendukung bersifat politik ini menjadi bagian penting dari agen perubahan sosial.
Yang ketiga, yang dipandang sebagai agen perubahan sosial atau aktor sosial adalah volunteer. Volunteer itu adalah relawan, sukarelawan. Anda sendiri, Anda bisa siapapun yang Anda rekrut menjadi sukarelawan perubahan sosial. Employees yang sudah bekerja, technical and professional support staff consultant, yaitu konsultan atau staff yang mendukung secara teknis dan profesional. Bisa saja ini adalah akademisi. Misalnya kalau Anda nih menjadi sosiolog, Anda bisa menjadi konsultan dalam perubahan sosial ini. Kalau Anda memerlukan misalnya dukungan hukum, maka ahli hukum bisa menjadi konsultan di bidang ini. Dan bagian kelompok yang ketiga ini, psikologis, political scientist, dan sebagainya. Termasuk juga fundraiser. Fundraiser itu ada orang yang menggalang dana, ada bagian dari kelompok yang ketiga ini. Oke, ini adalah tentang agen perubahan sosial. Yang ketiga yang mesti Anda perhatikan ketika membuat perubahan sosial adalah Anda harus mengetahui apa sih relasi antara Anda bila Anda sebagai agen dan sasaran perubahan yang Anda akan buat. Apakah ada inequality? Inequality itu adalah ketidaksetaraan antara Anda sebagai agen dan targetnya. Misalnya seperti itu ya. Kalau tidak ada, kalau ada hubungannya setara nggak sih? Misalnya pendidikannya beda enggak? Kalau Anda misalnya perguruan tinggi, sasaran pendidikan Anda tuh apa sih? Kalau pendidikan SD pasti ada inequality dong, ya kan? Nah, kalau yang Anda sasaran target Anda adalah mahasiswa berarti setara dengan Anda, maka strateginya berbeda pula. Oke. Lalu Anda harus melihat apakah ada eksploitasi atau operation antara target dengan agen itu. Kalau misalnya tidak setara sehingga sampai ada semacam orang yang sasaran itu adalah menjadi sangat kuat sehingga Anda merasa teropresi, maka strategi yang digunakan pun berbeda pula. Apa strateginya nanti di belakang akan saya jelaskan kepada Anda. Yang keempat, Anda harus perhatikan adalah apa yang akan mendapat dukungan publik. Nah, di sini Anda pentingnya memilih strategi apa yang akan mendapat dukungan publik. Oke. Strategi apa yang akan memperkuat stereotype atau menimbulkan makna negatif atas sasaran perubahan sosial yang ingin Anda buat. Violence. Nah, strategi kekerasan, kalau Anda memilih ini dan jangan Anda lakukan ini, biasanya tidak memperoleh dukungan publik. Maka di sini, apa yang Anda lakukan, misalnya strategi perubahan sosial itu akan menentukan sejauh mana dukungan publik terhadap rencana perubahan Anda. Sejauh mana rencana itu didukung oleh sasaran Anda dan publik secara luas. Oke. Ketika saya bicara dengan publik itu adalah kelompok-kelompok atau orang-orang di luar sasaran atau target perubahan sosial. Oke. Nah, sekarang kita bicara apa sih target strategi perubahan sosial itu. Nah, saya akan berbicara secara bagi-bagi dua. Ada strategi umum, ada strategi khusus dalam perubahan sosial. Nah, poin utama dalam kita memilih strategi apa dalam perubahan sosial itu adalah ini. Multiple strategies are best. Jadi artinya apa? Strategi yang beragam dan bermacam-macam itu adalah bagus untuk dilakukan. Jadi jangan hanya menggunakan satu strategi, gunakanlah banyak strategi, karena itu yang terbaik buat perubahan sosial. Tapi pilihlah strategi yang paling mudah bagi Anda. The simpler, the better. Strategi yang paling mudah, seperti saya tadi, sesuaikan dengan kemampuan Anda, sesuai dengan latar belakang sasaran Anda, sesuaikan dengan dana yang Anda punya, sesuai dengan modal yang Anda punya, sehingga itu mudah Anda lakukan. Dan ini bisa memiliki efektivitas bagi tujuan perubahan sosial Anda. Oke? Kemudian, strategi perubahan akan efektif bila target mengetahui dan menyadari masalah. Nah, misalnya Anda memilih sebuah masyarakat atau kelompok atau individu bagi target sosial perubahan Anda. Nah, strategi yang Anda pilih itu akan efektif bila memang target perubahan Anda, perubahan sosial yang Anda ingin itu adalah mengetahui dan menyadari masalahnya sendiri. Sadar, oh kami punya masalah ini. Lalu ini akan mudah Anda ajak untuk melakukan perubahan. Target perubahan setuju dengan perubahan yang dibuat. Oke, nah ini akan mudah. Yang ketiga, target terbuka akan bantuan luar. Nah ini, kalau target perubahan sosial saran Anda adalah terbuka orangnya atau masyarakatnya atau kelompoknya, ini akan mudah Anda ajak untuk melakukan perubahan sosial. Nah, keempat, target punya keinginan berubah. Nah ini, kalau kelompok, misalnya individu atau masyarakat yang Anda ajak berubah itu memiliki keinginan yang kuat untuk berubah, ini akan lebih memudahkan Anda melakukan perubahan sosial. Dan strategi sosial yang strategi perubahan sosial yang Anda pilih itu akan efektif ya, artinya berdampak positif ya. Oke.
Nah, sekarang apa strateginya? Nah, terbagi kepada 3 hal. Ada tiga kategori strategi perubahan sosial. Satu, strategi yang bersifat empiris rasional. Nah, itu strategi yang bersifat empiris rasional. Bagaimanakah itu dan untuk siapa dijelaskan di berikutnya. Kedua, strategi normatif dan reedukatif. Nah, apa itu? Nanti dijelaskan. Ketiga, strategi kekuasaan atau koersif. Nah, apa itu? Kekuasaan dan koersif dijelaskan di berikutnya. Ada 3 strategi besar dalam perubahan sosial. Oke. Yang pertama, strategi empiris rasional. Nah, artinya kita menggunakan strategi ini bersifat adalah empiris dan rasional. Tujuannya apa? Memberikan informasi dan pengetahuan kepada target sasaran Anda. Oke. Asumsinya adalah target Anda itu punya bersikap rasional. Orang-orang perkotaan, misalnya berpendidikan dan sebagainya. Dengan begitu mereka ketika Anda beri informasi bisa menyerap dan menggunakan informasi yang Anda berikan. Oke. Nah, target yang seperti ini digunakan biasanya bisa membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang Anda berikan. Nah, target individualnya untuk strategi empiris rasional biasanya individu, karena individu kan biasanya lebih mudah kita persuasif daripada kelompok atau masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan sasarannya adalah kelompoknya. Tapi target idealnya adalah individu. Contohnya apa? Strategi rasional empiris ini, misalnya promosi yang menjelaskan tentang sesuatu, ya, kursus misalnya. Nah ini adalah strategi empiris rasional untuk merubah pandangan seseorang melalui pemberian informasi yang akhirnya menjadi pengetahuan. Oke, misalnya apa? Nah, misalnya bisa Anda misalnya melakukan kampanye anti rokok misalnya bagi kelompok-kelompok yang terpelajar, misalnya ya. Yang berbeda ketika disampaikan kepada masyarakat yang tidak terpelajar. Yang kedua, strategi normatif reedukatif. Nah, normatif itu adalah berdasarkan norma, reedukatif itu pendidikan ulang. Nah, strategi ini Anda gunakan untuk bertujuan persuasi, artinya membujuk. Persuasi itu membujuk. Dan membawa target kepada nilai dan ide baru. Anda menggunakan strategi untuk membujuk sasaran Anda, baik individu atau kelompok atau masyarakat, supaya mereka mengerti, Anda membawa mereka kepada nilai-nilai baru. Ya, bersifat persuasif. Tentu saja karena ingin bersifat reedukatif, pendidikan, maka harus berdasarkan kepada bukti ilmiah, ya. Nah, di sini ini bisa efektif kalau misalnya melibatkan pemimpin karismatik dalam baik itu aktor yang karismatik atau pada sasaran yang karismatik yang sudah Anda pengaruhi, sehingga akan mudah melakukan strategi normatif reedukatif ini. Targetnya bisa individu, bisa grup masyarakat. Contohnya apa? Saya sebut tadi kampanye anti merokok. Ya. Nah, Anda jelaskan kepada masyarakat secara norma rokok itu begini. Anda memberikan pelajaran kepada mereka mengenai bahwa rokok itu secara kesehatan dan sebagainya begini-begini, sehingga mereka diajak untuk menerima ide baru bahwa merokok itu mereka berhenti untuk merokok misalnya, dengan menjelaskan dampak negatif secara ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Oke. Nah, itu adalah strategi normatif reedukatif. Oke. Yang ketiga, strategi kekuasaan atau koersif. Nah, kalau Anda melihat perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sejauh ini, yang 3 tadi ada tuh semua. Ataupun Anda ingin berencana membuat perubahan sosial, Anda juga bisa melakukan 3 hal ini. Nah, yang ketiga ini, tentu saja Anda harus hati-hati. Strategi kekuasaan atau power, koersif itu adalah penekanan secara politik, secara yang ada kekerasan unsurnya. Penggunaan strategi kekuasaan atau koersif ini bisa melibatkan penggunaan kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan moral. Ada kekuatan penekanan, gitu. Nah, tidak persuasif lagi, tapi bersifat penekanan kepada target kita. Tujuannya apa? Merubah sikap target kita, perilaku mereka, keyakinan mereka, dan nilai dalam masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan oleh otoritas yang sah, misalnya negara, atau yang tidak sah. Misalnya pemberontak, seperti yang kemarin ada ISIS misalnya seperti itu ya. Nah, itu mereka bisa melakukan penekanan ke strategi yang koersif ini. Nah, biasanya dalam koersif ada reward and punishment. Supaya berhasil program misalnya strategi ini, pemerintah biasanya ngasih reward, bagi yang mendukung dikasih uang, bagi yang tidak di penjara misalnya seperti itu.
Strategi lainnya dikasih uang, dikasih sogokan, pembayaran bagi yang taat mengikuti dan sebagainya. Itu persis seperti banyak terjadi di negara kita. Contohnya apa? Namanya family planning. Family planning itu kalau dalam bahasa kita keluarga berencana. Program keluarga berencana itu kan banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk miskin. Nah, itu kan susah diterima. Nah, pemerintah kadang-kadang melakukan strategi penekanan dan kekuasaan. Sehingga yang mengikuti program keluarga berencana ini misalnya diberi hadiah, yang tidak dipenjara dan sebagainya. Tapi di Indonesia mungkin tidak terjadi ya seperti ini. Terorisme, nah terorisme saya sebut tadi ISIS itu, dan juga Al-Qaeda, perang Amerika di Irak dan sebagainya. Nah, strategi kekuasaan dan koalisi ini akan berhasil bila target tergantung kepada Anda sebagai agen perubahan. Atau Anda sebagai agen mengontrol perubahan dan tidak ada alternatif lain selain yang ini yang bisa dilakukan. Nah, ini tentu saja ini tidak bisa dilakukan semena-mena, tidak bisa sembarangan, dan efek ini harus hati-hati dipilih sebagai sebuah strategi perubahan sosial. Dampaknya akan tidak bagus ya. Nah, tadi kita bicara tentang strategi umum. Nah, sekarang saya bicara tentang strategi perubahan yang khusus atau khusus yaitu, nah, dalam perubahan sosial yang terjadi dari dulu sampai sekarang, strategi ini banyak dipakai. Yaitu apa? Kekerasan, violence. Oke. Violence itu apa? Kekerasan itu adalah type of power coercive strategy. Nah, kalau barusan saya bicara tentang strategi koersif dan kekuasaan, salah satu bentuknya adalah violence, kekerasan, strategi kekerasan. Apa itu kekerasan atau violence? Tindakan menyita, melukai, dan menghancurkan properti atau manusia. Itu adalah violence. Tindakan kekerasan, bahasanya itu berupa menyita, melukai, dan menghancurkan properti atau barang dan manusia. Pada faktanya, tak ada negeri yang bebas dari violence sebagai strategi perubahan. Misalnya dari Indonesia saja kalau kita melihat, perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dari sejak zaman Belanda sampai sekarang, violence-nya selalu terjadi. Oke. Sebagai salah satu bentuk dari perubahan sosial yang terjadi itu adalah bentuknya violence itu. Oke. Perubahan dari Orde Baru ke Orde Lama itu kan violence, ya. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi juga ada violence-nya di situ. Oke, reformasi juga ada korban di situ. Contohnya apa yang sering dipakai dalam strategi violence ini? Kerusuhan. Riot. Nah, ketika reformasi 98 itu kan ada kerusuhan. Mall-mall dibakar, toko-toko dibakar, dalam banyak kasus katanya diberitakan ada tindakan pemerkosaan terhadap etnik Tionghoa. Nah, ini saya kira ini luar biasa menyedihkan. Revolusi, terorisme, perang gerilya, dan sebagainya. Nah, strategi kekerasan ini biasanya hanya berlangsung sebentar, dan efeknya akan luar biasa. Mungkin berhasil pada efek pendek, jangka pendek, tapi pada jangka panjang akan berakibat tidak bagus ya. Kalau ini dipilih sebagai sebuah strategi perubahan sosial. Bentuk strategi perubahan sosial khusus kedua adalah terorisme. Nah, ini tetap bagian dari violence. Nah, bentuk nyata, bentuk ekstrim dari violence adalah terorisme. Apa itu terorisme? Penggunaan ancaman dan kekerasan untuk memperoleh tujuan Anda. Tujuannya apa? Merubah state of mind, cara berpikir masyarakat atau sebuah negara, atau kebijakan sebuah negara atau masyarakat. Biasanya teroris kan begitu. Mereka punya ideologi tertentu dan masyarakat ingin mengikuti ideologi mereka, atau negara ingin mengikuti ideologi mereka dengan menggunakan kekerasan tadi, dengan membunuh, membantai, memboman, dan sebagainya. Caranya bagaimana? Memaksa grup target bertindak sesuai keinginan teroris sebagai agen perubahan. Nah, cara tentu saja ini cara, maka disebut koersif. Oke. Nah, meskipun tadi ada violence, ada strategi lainnya yang bersifat khusus, yaitu non-violence. Ada strategi perubahan yang tidak kekerasan. Ya, tujuannya ini merubah, tetap sama seperti sebelumnya, ingin merubah sikap baik individu, organisasi, dan masyarakat, keyakinan, nilai perilaku, dan menghentikan kekerasan. Nah, strategi yang dipilih oleh non-violence ini adalah tentu saja karena non-violent, non-kekerasan, mereka tujuannya menghentikan kekerasan. Nah, biasanya strategi perubahan non-violent ini bersifat gerakan moral yang memprotes adanya ketidakadilan, kekejaman, dan sebagainya. Oke. Jadi non-violent itu bersifat gerakan moral. Contohnya apa? Strike itu adalah mogok misalnya, kemudian demonstrasi, kemudian juga boykot sebuah produk tertentu,
kemudian duduk civil disobedience, sebenarnya itu ada ketidaktaatan masyarakat terhadap suatu pemerintah. Ada kemudian juga ada pertemuan umum, ada press release, ada Anda menulis di artikel, di jurnal, di koran dan sebagainya, di radio dan sebagainya, juga seni. Itu bagian dari adalah bentuk-bentuk strategi perubahan sosial yang non-violence yang diarahkan, yang cenderung bersifat gerakan moral. Nah, gerakan non-violence, strategi perubahan sosial bersifat non-violence ini efektif jika target terbuka terhadap seruan moral. Nah, kalau sasaran Anda adalah orang yang memiliki tingkat moral yang tinggi, peduli terhadap ketidakadilan, peduli terhadap kemiskinan, peduli terhadap korupsi, nah gerakan-gerakan non-violent ini cenderung akan efektif. Tapi sebaliknya, kalau masyarakatnya cuek, tidak peduli tentang korupsi, tidak menyadari tentang keadilan dan sebagainya, akan susah strategi non-violence ini. Nah, untuk berhasil juga mesti ada pihak ketiga yang mendukung perubahan sosial, misalnya melibatkan politisi, oke, melibatkan legislator di DPR, melibatkan pejabat dan sebagainya. Oke. Nah, yang terakhir, gerakan strategi khusus perubahan sosial adalah gerakan sosial, social movement. Nah, di pertemuan keberapa kita sudah membahas salah satu aktor penting perubahan sosial adalah gerakan sosial, social movement. Nah, ini penting. Nah, gerakan sosial ini tentu saja mereka dibentuk karena sudah melihat ada respon yang bagus di masyarakat, sehingga mereka membentuk organisasi, sehingga mereka memiliki anggota pendukung yang besar. Nah, dengan demikian, jika sebuah gerakan sosial ingin merubah keadaan sebuah masyarakat atau individu atau sebuah organisasi, maka mereka memiliki bargaining position. Artinya posisi daya tawar, posisi tawar-menawar. Karena apa? Sebuah gerakan sosial pasti punya anggota dong. Mungkin terlepas dari besar atau kecilnya. Kalau punya anggota itu bisa bisa dijual kepada politisi. Hai, politisi, saya punya anggota yang banyak. Akan dukung Anda. Tapi Anda harus mendukung program kami. Perubahan sosial tertentu. Nah, itu namanya bargaining position. Nah, misalnya juga dalam boikot produk. Nah, karena Anda punya anggota banyak, gerakan sosial Anda punya banyak, Anda bisa memboikot sebuah produk. Bilang kepada produsennya, hai produser, produk Anda ini begini-begini berbahaya dan sebagainya. Oke, kami punya banyak. Anda berhenti atau tidak? Nah, gitu kan namanya boikot produk. Juga gerakan sosial bisa menjadikan sebagai strategi karena mampu mengumpulkan dana sendiri. Gerakan sosial kan punya elemen-elemen sehingga mampu membuat dan mengumpulkan dana sendiri untuk kegiatan dan tujuan-tujuan organisasi mereka. Oke. Selanjutnya adalah strategi yang melibatkan hukum. Nah, tadi kan bersifat sosial, sekarang bersifat hukum. Nah, perubahan sosial ini sekarang ditujukannya adalah strategi perubahan sosial, perubahan hukum. Nah, mengapa ini hukum? Nah, tadi kan sebelumnya ada bersifat politik, sosial, dan sebagainya. Sekarang ini perubahan hukum. Strategi yang ditujukan adanya perubahan hukum pada sebuah masyarakat atau sebuah negara. Mengapa dipilih? Karena pada masyarakat modern, sebenarnya respect pada hukum. Ya, karena dipilih nih perubahan sosial, perubahan hukum ini. Misalnya tujuannya untuk merubah hukum tertentu, sehingga terjadi perubahan sosial. Nah, oke. Perubahan hukum ini kalau terjadi akan membawa perubahan yang relatif cepat. Perubahan hukum membawa perubahan di lembaga. Kalau terjadi perubahan hukum, maka lembaga lain juga akan mengalami perubahan ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, hukum juga kalau bisa sudah berubah bisa digunakan sebagai alat untuk menghukum orang yang melanggar perubahan sosial. Nah, perubahan hukum juga menciptakan tatanan sosial baru dan mengganti hukum yang opresif. Contohnya apa? Nah, ini strategi perubahan sosial dalam bidang hukum itu apa? Hukum misalnya hukum wajib belajar. Di Indonesia, seandainya tidak diterapkan hukum wajib belajar 9 tahun, pasti kemiskinan dan tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih sangat rendah. Tapi karena dimasukkan dalam hukum, maka itu sekarang hampir semua masyarakat Indonesia berpendidikan minimal SMP. Ya kan? Nah, seperti itu. Wajib belajar 9 tahun. Maka dengan adanya wajib belajar 9 tahun ini, masyarakat Indonesia minimal berpendidikan SMP, terjadi perubahan dalam ekonomi, dalam keluarga, dan sebagainya. Nah, contoh lain adalah dibuatnya aturan hukum mendesak membatasi usia orang merokok. Aturannya 18 orang usia merokok. 18 tahun adalah usia minimal merokok. Nah, dengan ini produsen dipaksa untuk tidak sembarangan membuat iklan kepada usia di bawah 18 tahun. Dan pemerintah pun sama, membatasi iklan-iklan rokok.
Jadi hukum yang memaksa, perubahan pada level hukum. Contoh lain adalah pendidikan bagi perempuan, khususnya dengan negara miskin berkembang dan bergejolak seperti Afghanistan. Anda tahu Afghanistan itu mengalami kemunduran luar biasa dalam pendidikan ketika masa Taliban. Perempuan jangankan sekolah, keluar republik pun tidak boleh. Maka kemunduran pendidikan bagi perempuan. Nah, sekarang setelah Taliban tidak lagi, maka dibuatlah pendidikan wajib bagi perempuan bagi Afghanistan. Walaupun perubahan ini, dengan ini dirahapkan ada merupakan strategi perubahan yang akan menjadi perubahan di masyarakat baik kalangan perempuan khususnya. Di Indonesia pun sama kan, sekarang tidak ada lagi diskriminasi bagi perempuan untuk sekolah, bisa sampai perguruan tinggi dan sebagainya. Dan nampaknya luar biasa. Seperti yang saya lakukan, yang saya jelaskan di topik sebelumnya mengenai perempuan sebagai agen perubahan sosial. Saya kira itu penjelasan saya tentang strategi perubahan sosial. Ini bisa Anda gunakan untuk melihat perubahan-perubahan sosial yang sedang terjadi atau sudah terjadi, ya. Atau Anda bisa gunakan untuk membuat perubahan yang ingin Anda rancang. Saya kira itu. Bila Anda ada pertanyaan, silakan sampaikan di sesi tanya jawab. Bila Anda ingin komentar, juga sampaikan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih.